Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Nurul Firdaus dengan NIM 236151009 dari kelas 1A Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS Metodologi Studi Islam yang sudah diberikan oleh Bapak Ahmad Mahfudli. Untuk pertanyaan pertama yaitu, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi mengapa dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis normatif? Nah, meskipun Islam sudah dianggap sebagai agama yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, berbagai pendekatan masih diperlukan dalam kajian Islam untuk memahami ajaran dan prakteknya dalam konteks yang berbeda, serta mengapresiasi kekayaan intelektual dan budayanya. Pertanyaan yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, diantaranya dilengkapi dengan intuisi, panca indera, dan akal. Mengapa manusia dengan kesempurnaan tersebut masih membutuhkan doktrin agama dalam menjalani kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi? Nah, manusia membutuhkan doktrin agama karena naluri untuk mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar kendalinya. Agama memberikan pandangan dan agama menjawab semua pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Kebutuhan manusia terhadap agama dapat disebabkan karena masalah prinsip dasar kebutuhan manusia, dan Islam mengajarkan keberagaman serta manusia memiliki fitrah keagamaan yang berada dalam dirinya. Pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, apakah perbedaan antara pendekatan antropologi dan sosiologis? Jelaskan perbedaan disertai dengan contoh kasus dan solusinya. Perbedaan antara pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologis terletak pada yang pertama, fokus. Pendekatan antropologi lebih fokus pada studi tentang budaya dan kehidupan manusia secara keseluruhan, sedangkan pendekatan sosiologis lebih fokus pada studi tentang struktur sosial dan interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, metode. Pendekatan antropologi lebih sering menggunakan metode penelitian kualitatif seperti observasi partisipan, wawancara, dan analisis etnografis, sedangkan pendekatan sosiologis lebih sering menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti survei dan analisis statistik. Yang ketiga, tujuan. Tujuan pendekatan antropologi adalah untuk memahami budaya dan kehidupan manusia secara holistik, sedangkan tujuan pendekatan sosiologis adalah untuk memahami struktur sosial dan interaksi manusia dalam masyarakat. Contoh kasusnya adalah misalnya jika kita ingin mempelajari pernikahan di suatu masyarakat, maka pendekatan antropologi akan mempelajari bagaimana pernikahan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi masyarakat tersebut. Sementara pendekatan sosiologis akan mempelajari bagaimana pernikahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti status sosial, pendidikan, dan ekonomi. Solusi untuk memahami perbedaan pendekatan antropologi dan pendekatan sosiologi adalah dengan mempelajarinya secara terpisah dan memahami fokus, metode, dan tujuan dari masing-masing pendekatan tersebut.